Halo, penggemar sejarah. Hari ini, mari kita berpetualang kembali ke masa awal penyebaran agama Islam di wilayah Arab. Semuanya bermula di abad ke-7 di jantung Jazirah Arab. Jazirah Arab dihuni oleh banyak suku yang berbeda. Suku-suku ini sering bertengkar satu sama lain. Mekah adalah pusat perdagangan yang penting. Mekah juga merupakan pusat keagamaan. Orang-orang datang dari mana-mana untuk beribadah di Ka'bah. Ka'bah adalah tempat suci. Di dalamnya terdapat banyak berhala. Orang-orang Mekah menganut politeisme, artinya mereka percaya pada banyak dewa. Kehidupan di Arab pra-Islam sangat sulit, banyak kemiskinan dan ketidakadilan. Lingkungan gurun yang keras membuat hidup penuh tantangan. Orang-orang mengandalkan perdagangan untuk bertahan hidup. Kafilah-kafilah melakukan perjalanan melintasi gurun. Mereka membawa barang dan menyebarkan berita. Struktur sosialnya hierarkis. Para pemimpin suku memiliki kekuasaan yang besar. Perbudakan adalah praktik yang umum. Hak-hak perempuan terbatas. Perubahan sangat dibutuhkan. Mekah adalah pusat kegiatan. Para pedagang membawa barang dari negeri yang jauh. Ka'bah menarik para peziarah. Ritual keagamaan dilakukan. Kota ini merupakan tempat bertemunya berbagai budaya. Mekah juga merupakan tempat konflik. Persaingan antar suku sering menyebabkan kekerasan. Terlepas dari tantangan terdiwariskan turun-temurun. Ekspresi budaya ini mencerminkan nilai dan kepercayaan mereka. Panggung telah siap untuk periode transformatif. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Beliau dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Beliau prihatin dengan ketidakadilan sosial pada zamannya. Beliau sering menyepi untuk bermeditasi di pegunungan. Pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertamanya. Malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan pesan Islam. Islam berarti tunduk pada kehendak Tuhan. Islam adalah agama monoteistik. Pesan Nabi Muhammad menekankan keesaan Tuhan. Beliau menyebut Tuhan ini Allah. Beliau mendesak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala. Pesannya awalnya ditentang. Para elit Mekah merasa terancam. Mereka menganiaya Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Meskipun dianiaya, pesan Nabi Muhammad menyebar. Beliau menarik pengikut dari semua lapisan masyarakat. Ajarannya menawarkan harapan dan kesetaraan. Pesan Nabi Muhammad beresonansi dengan orang miskin dan terpinggirkan. Beliau berkhotbah menentang keserakahan dan ketidakadilan. Beliau menekankan pentingnya kasih sayang dan amal. Para pengikutnya menemukan penghiburan dalam ajarannya. Mereka tertarik pada pesan perdamaian dan persatuannya. Penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah semakin intensif. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Hijrah ini menandai awal mula kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad mendirikan komunitas Muslim pertama. Komunitas ini disebut Ummah. Ummah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Orang-orang dari berbagai suku dan agama hidup berdampingan dengan damai. Piagam Madinah disusun. Dokumen ini menguraikan hak dan tanggung jawab semua warga negara. Piagam ini menjamin kebebasan beragama. Piagam ini juga menetapkan sistem pemerintahan. Umat Islam Madinah makmur di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Mereka menghadapi ancaman dari Mekah. Mereka membelah diri dalam beberapa pertempuran. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad dan para pengikutnya kembali ke Mekah. Mereka menaklukkan kota tanpa pertumpahan darah. Berhala-berhala di Ka'bah dihancurkan. Mekah menjadi kota paling suci dalam Islam. Hijrah menandai titik balik dalam sejarah Islam. Memasuki abad ke-7, era baru mulai terbentuk. Jazirah Arab, yang dulunya terpecah oleh konflik suku, mulai bersatu di bawah tujuan bersama. Periode ini menandai awal transformasi budaya, politik, dan agama yang signifikan. Munculnya Islam membawa perubahan besar, memengaruhi setiap aspek kehidupan. Ini bukan hanya perubahan dalam keyakinan, tetapi juga pendefinisian ulang masyarakat secara menyeluruh. Dampak dari era baru ini meluas jauh melampaui Jazirah Arab. Peradaban Islam mulai berkembang, menyebarkan pengaruhnya ke seluruh benua. Dari Timur Tengah hingga Afrika Utara, dan akhirnya ke Eropa dan Asia, ajaran dan budaya Islam meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Pengaruh global ini membawa kemajuan dalam sains, matematika, kedokteran dan seni, menciptakan warisan yang terus bergema hingga saat ini.